Gini, jadi orang itu sakit, Ya. nuduh saya yang nyantet gitu. Oh gitu. Kita ditun. Iya, dituduh, Ya, gitu. Telah menyantet seseorang gitu, ya kan? Terus bagaimana membuktikan bahwa kita tidak benar tuduhan itu, ya kan? Baik. Yang pertama sudah barang tentu kalau itu tidak benar, Betul. ya kan? Tentu kita cuekin aja. Tapi ada niat juga kan nampaknya untuk membalas tadi ya. Balas kan Iya, rasa ada pengen ngebalas tapi ada takut dosa gitu Betul. loh. Loh, ngebalas apa? karena merasa sakit hati difitnah tadi ya. Jadi saya ingin juga Karena si orang itu langsung ngomong ke orang dan orang itu negur saya bahwa saya sakit ini disantet dia gitu. Ya, kalau menurut saya di sini berlakulah apa yang dikatakan Al-Quran. Kita harusnya tidak peduli dengan celaan orang yang suka mencela, gitu. Ya kan? Jangan kita yang banyak dosanya. Nabi aja dicela orang, gitu. Nabi aja dicela orang-orang kafir, ya kan? Dituduh macam-macam begini dan begitu. Kenapa kita harus jadi emosi? Tapi kita dibandingkan lagi, itu kan nabi, kita bukan nabi gitu ya. Tapi kan kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Nabi terdapat keteladanan yang baik. Artinya Nabi itu Allah ciptakan untuk jadi contoh buat kita. Kalau kita nggak bisa mencontoh Nabi, berarti nggak mungkin dong Nabi jadi contoh. Gitu. Jangan kita berlindung di balik, itu kan Nabi gitu. Betul. Ya kan kalau kita ngomong begitu dulu nanti kita nggak pernah sholat tahajud. Nabi sholat tahajud tiap malam. Itu kan Nabi. Makanya saya nggak mau sholat tahajud. Nah, bilang aja nggak mau sholat tahajud. Gitu kan alasan aja gitu. Bilang itu Nabi gitu. Ya kan? Ya Nabi itu contoh buat kita. Bahwa kita nggak bisa sampai ke derajat Nabi jelas gitu kan. Tetapi kalau Nabi difitnah, Nabi dituduh begini, Nabi itu wala yakhafuna laumata laim, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa peduli dengan tuduhan-tuduhan itu, ya kita juga harus belajar untuk bisa begitu. Karena itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah kita dituduh. Kenapa? Siapa bilang kita binatang? Ya. Ya kan? Betul, ada perasaan. Nah, larikannya kemana? Larikannya ke Allah. Tengah malam kita bangun, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku dituduh begini dan gitu, ya kan? Aku kembalikan urusan ini kepada Engkau, ya Allah, ya kan? Ya. Ya. Sejujurnya ya Allah, aku marah dengan orang yang menuduh itu. Ya terserah Engkau mau Engkau apakan ya Allah. Terus kadang-kadang mungkin malam tertentu kita lagi bagus, lagi hati kita lagi baik, kita bilang, tapi ya Allah, aku kasihan juga sama dia. Ya Allah, coba kasih petunjuk dia supaya sadar ya Allah. Kadang-kadang begitu kan? Betul. Ya, orang kita lagi emosi kan, terserah Engkau lah ya Allah, udah diapain gitu. Yang penting larikan ke Allah. Gitu. Allah itu tempat yang nggak pernah bosan mendengarkan keluhan hamba-hambanya. Nggak kayak kita mendengerin teman ngeluh setengah jam aja udah kesel banget. Betul. Gitu. Tapi Allah memang tempatnya. Gitu. Nah, salahnya kita ngeluh ke sana kemari. Gitu. Padahal udah punya tempat mengeluh, yaitu di depan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malam. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Bu, walaupun mungkin belum sepenuhnya merasa puas. Ustaz, kita sudah di penghujung Ustaz. Baik. Hanya tinggal 1,5 menit. Mungkin berikan sebuah kesimpulan.